Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli ya fattah ya 'alim iftah lana futuhal 'alimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah. Para pemirsa jemaah mushola amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke limpahan junjungan alam, yakni Nabi wa Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah pula kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di yaumil akhir. Amin. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara ngasih akan membahas tentang keistimewaan daripada bulan Ramadan atau fadilah bulan Ramadan. Sabda baginda Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatan. Jadi barang siapa yang duduk di majelis ilmi di bulan Ramadan, Allah akan mencatat baginya setiap langkah yang ia langkahkan dari rumah menuju majelis taklim, menuju masjid mushola misalkan, ini akan dicatat ibadah sanatan. Satu langkahnya ibadah selama 1 tahun. Jadi marilah para hadirin, para jamaah, kita manfaatkan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, ya kita makmurkan bulan Ramadan ini, ya salah satunya dengan menghadiri majelis taklim. Yang biasanya setiap sebelum tarawih ya, di lingkungan kita, wabil khusus dari Mushola Al-Amanah, itu diadakan tausiah, diadakan kultum, di mana isi daripada kuliah atau kultum itu adalah menyampaikan ya Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan kaul-kaul ulama. Nah, dari situlah merupakan lahan bagi kita untuk thalabul ilmi. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan selain daripada mencatat ya, orang yang duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap satu langkahnya ibadah 1 tahun. Juga nanti di akhirat, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Ya, sabda baginda Nabi menjelaskan seperti itu, bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan nanti di yaumil akhir yang akan beserta baginda Nabi di bawahnya Arsy Subhanahu wa ta'ala. Wa man dawama 'ala jamaah fi Ramadan. Ini yang ketiga. Barang siapa yang mendawamkan, dalam itu bahasa kitanya mengkontinukan, mengistiqomahkan ya, Isya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib berjamaah,
namanya mendawamkan jamaah. Nah, barang siapa yang mendawamkan jamaah sholat berjamaah di bulan Ramadan, Allahu ta'ala di kulli rakatin madinatun tanau min na'imin, ya, min ni'amillahi ta'ala. Nah, barang siapa, kata baginda Nabi, yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan di kulli rakatin, setiap rakaatnya, madinatun, kota, ya, di mana kota tersebut tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Nah, kota yang Allah berikan kepada orang yang mendawamkan sholat jamaah di bulan Ramadan, yaitu dipenuhi, apa itu dipenuhi, ya, min ni'amillahi ta'ala, dari nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu daripada keutamaan yang kita melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Setiap rakaatnya akan diberikan kota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kota tersebut dipenuhi dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya apa? Wa man barrul walidaini, man barrul walidaini bi Ramadan yanalu nadrullahi ta'ala birrahmah. Nah, yang ketiga, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, baik orang tuanya yang masih ada atau orang tuanya yang sudah meninggal. Kalau yang masih ada bagaimana? Misalkan kita punya rezeki, ya, gaji kita berdiri, ingat sama orang tua. Tapi bukan hanya ingat Tuhan dengan memberi, yang ingat itu dengan memberi, ya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana kita doakan orang tua agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di alam barzakh mendapatkan nikmat kubur. Nah, apa yang Allah akan berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan? Yanalu nadrullahi ta'ala birahmah. Ia akan memperoleh pandangan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita berbuat baik kepada orang tua kita di bulan Ramadan, kita ini akan dibelasi, kalau kata orang Jawa, jawabannya akan dikasihi, akan disayangi oleh siapa? Oleh yang menciptakan langit, bumi beserta seluruh isinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Nah, yang keempatnya, waman qada hajatahi, waman qada hajatahi muslim bi Ramadan. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan hajatnya, kebutuhan saudaranya yang muslim di bulan Ramadan. Misalkan begini, kita punya saudara kita misalkan lagi butuh duit karena beras lagi mahal, misalkan, ya, ini contoh aja. Nah, kemudian kita memberi, nih mas, kalau butuh duit saya pinjamin. Nah, syukur-syukur ngasih, ya. Nah, dipinjemin misalkan atau diberi. Nah, bagaimana, ya? Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala wa al-wahdatin yawmal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan memenuhi 1000 hajat orang tersebut, ya, yaitu hajatnya orang yang ketika di dunianya memenuhi kebutuhan saudaranya di bulan suci Ramadan. Nah, berapa yang akan Allah penuhi nanti kebutuhannya di akhirat adalah alfi hajatin yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi, ya, 1000 kebutuhan orang tersebut nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan. Silakan bertanya apabila ada pertanyaan tentang yang sedikit saja keistimewaan di bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang keutamaan bulan Ramadan tadi. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa melaksanakan karena ujur pekerjaan karena mungkin dia kerja sore, jadi dia tidak bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, yang pertama. Yang kedua,
karena sholat pagi juga kerja pagi, misalkan dia nggak bisa sholat secara berjamaah dan asal berjamaah, gimana untuk sebagai pengganti daripada orang-orang yang kerjanya sore seperti itu. Demikian yang dari kami, saya mungkin mau dijawab. Iya. Misalkan dia bekerja sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, hukum daripada sholat jamaah adalah ada ulama yang mengatakan fardu kifayah, ya. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi hukum fikih sholat berjamaah itu ada ulama yang mengatakan fardu kifayah dan juga ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi fardu kifayah itu yang politik. Jadi misalkan di al-amanah ada aja misalnya sekelompok orang berjamaah, maka yang lain gugur. Tapi seandainya misalkan di al-amanah ini satu waktu tidak ada yang sholat berjamaah, maka satu lingkungan di lingkungan musola mendapatkan dosa. Itu apa namanya? Fardu kifayah, ya. Nah, kalau yang sunnah muakkadah, nah jika dilaksanakan sangat baik, Pak. Berarti baginda Nabi-nya senantiasa dalam melaksanakan sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Nah, ketika dia lahir, beliau memang sakit udur, jadi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, bagaimana kalau kita sibuk? Nah, kalau misalkan kita sibuk, emang pekerjaan kita ini menuntut kita misalkan untuk ekstra, ya. Seandainya misalkan ditinggalkan ini akan madorot, ya kita cari waktu saja, Pak, ya, cari waktu saja. Yang penting sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Nah, syukur-syukur misalkan ketika kita mau sholat, Pak, ya, ada teman di masjid atau di musola atau di tempat kerja, ada seorang teman nih, udah kita berjamaah, ini hebat. Jadi yang penting bagi kita, ya, melaksanakan sholatnya itu dengan berjamaah, ya. Nah, ada pun misalkan timingnya atau waktunya atau tempatnya berjamaah itu bisa di rumah, bisa di tempat kerja juga bisa, ya. Tidak mesti di masjid ataupun di musola, di musola, tidak mesti. Nah, yang penting kita bisa berjamaah. Nah, seandainya misalkan tidak bisa berjamaah karena misalkan mau sholat tidak ada orang, ya apa namanya, sholat sendiri saja juga tidak apa-apa, ya. Terus yang keduanya apa? Tadi sholat tarawih, ya. Nah, untuk sholat tarawih, nah sama, sholat tarawih merupakan salah satu sholat sunnah yang hukumnya sunnah untuk berjamaah. Tuh, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, matahari, ya. Itu merupakan sholat-sholat sunnah yang sunnah untuk berjamaah. Nah, berbeda dengan sholat duha, itu nggak sunnah jamaah. Tahajud nggak ada, sholat tahajud di jamaah itu nggak ada, ya. Tahajud sendiri-sendiri aja. Nah, kalau tarawih itu sholatnya dengan berjamaah sunnahnya. Saya masih sibuk karena kerja, misalkan pulangnya juga jam 12 malam jam 3. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih dan berjamaah? Silahkan sholat tarawihnya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, cukup kali ini, ya. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanyanya ini apa itu di luar tema, Pak Ustaz? Kan kalau apa itu kita puasa bulan suci Ramadan kan harus niat. Iya. Cuman itu niatnya itu lupa, habis sholat subuh baru ingat terus niat. Itu boleh apa tidak? Oh, jadi terima kasih Pak Ustaz ini, ya. Ini salah satu daripada puasa, ya. Karena ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka puasanya itu tidak sah. Contoh misalnya kita akan sholat itu harus suci, ya, baik dengan tayamum atau misalkan dengan wudu. Nah, kemudian dia tidak wudu atau tidak tayamum misalkan, kalau sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana misalkan ketika kita melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan, punya wajib dan Ramadannya. Nah, salah satu daripada rukun puasa adalah niat pada waktu malam hari. Niat pada waktu malam hari untuk puasa fardu, baik puasa qada, puasa Ramadan atau puasa nazar.
berbeda dengan puasa sunnah. Nah kalau puasa sunnah boleh, misalkan kita sudah biasa Senin Kemis, malamnya ini lupa gantian, ya, jam 9 baru ingat, sekarang ada Senin, puasa aja lah, boleh, dengan syarat belum sarapan nasi uduk. Tapi kalau paginya misalkan kopi, jam 7-nya ngerokok, jam 8 pantau, sudah kenyang tuh perut, jam 9, Masya Allah, hari Senin yang pengen puasa, nggak jadi, nggak bisanya. Nah bagaimana kalau puasa kadu di bulan Ramadan misalkan, biasanya terawih, ini kagak terawih karena kecapean, ngantuk, tidur, bangun adzan subuh, ya bangun, Masya Allah, ini udah siap, ini bagaimana ini, ya, sedangkan tidak niat. Nah bagaimana bagi orang yang ingin berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak niat malamnya? Nah ada kewajiban. Yang pertama wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Yang keduanya wajib qada. Nah qadanya kapan? Ya setelah selesai setelah bulan puasa Ramadan. Jadi silakan di bulan-bulan yang lain qadanya. Karena apa? Tadi meninggalkan salah satu rukun puasa. Ya kan rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menjauhi sesuatu yang dapat membatalkan puasa, baik makan, minum ataupun jima. Nah ini rukunnya dihilangkan, tidak niat pada malam-malamnya, maka tidak sah. Nah karena berada di bulan Ramadan, sedangkan hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ketika kita misalkan lupa niat, maka ada dua kewajiban. Yang pertama wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima di siang harinya. Jadi kayak orang puasa saja. Ya. Nah, setelah habis Ramadan baru ia harus mengqadha puasa yang tadi karena tidak niat. Gitu. Cukup prosesnya. Mau harus seperti itu sama. Ada mungkin itu yang akan kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.